Polda Papua Barat membuka posko untuk mengambil sampel postmortem dan antemortem untuk mengidentifikasi korban kebakaran setelah bentrok yang terjadi di Kota Sorong yang menewaskan 18 orang. Saat berkunjung ke diskotik Double O di Jalan Sungai Merini, kilometer 10 Kota Sorong, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Siombing menjelaskan, kondisi 17 orang tewas tidak bisa dikenali akibat terbakar. Polda Papua Barat tengah berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk mendatangkan tim DVI untuk mengidentifikasi korban. Polda juga memastikan semua korban meninggal adalah karyawan diskotik Double O. Sementara itu korban meninggal akibat dibacok dalam pertikaian Selasa dini hari telah dimakamkan di pemakaman umum kilometer 10. 17 jenazah, satu yang memang terjadi dalam pertikaian. Ya. Nah itu kan kita pastikan dan kita sudah koordinasikan untuk nanti dia dilakukan pemeriksaan oleh DVI dan kita pastikan nanti keluarga korban bisa dikembalikan kepada keluarga korban. Untuk mengetahui informasi terkini pasca bentrokan dua kelompok yang menewaskan belasan orang, kita sudah bergabung dengan Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Erwindi. Selamat sore Pak Adam. Selamat sore Mbak, selamat malam Mbak. Selamat malam Pak Adam. Terima kasih atas waktu Anda bergabung malam hari ini. Kami ingin mengonfirmasi dulu Pak Adam pertama kali, jadi berapa jumlah total korban akibat bentrokan ini? Ya, jadi kalau jumlah korban sudah setelah malam kejadian, jadi ada satu korban meninggal dunia akibat penganiayaan. Nah lokasinya di tempat hiburan malam dan terbakar. Dan di situ ditemukan ada 17 jenazah Mbak, jadi totalnya 18 meninggal dunia akibat kejadian semalam. Baik, 18 total meninggal dunia, 17 akibat kebakaran dan 1 akibat pembacokan gitu ya Pak. Apa pemicunya? Apakah sudah diketahui? Kalau pemicunya Mbak, dari awal memang informasi dari salah paham individu yang dibawa ke asal daerah masing-masing sehingga terjadi pertikaian kelompok. Nah, karena pertikaian itu mengakibatkan meninggalnya satu orang itu, akibatnya keluarga yang meninggal itulah membalas lagi dengan mengamuk karena di lokasi itu ada tempat hiburan dan terjadilah kebakaran di situ. Akibatnya 17 orang yang tidak bersalah itu dari keterangan manajernya, dari datanya 3 tamu dan 14 itu adalah karyawan stafnya, pemain band, vokalis, waitress, itu semua yang tidak bersalah ikut menjadi korban. Pak Adam, berapa banyak saksi kemudian tersangka yang sudah diperiksa sejauh ini? Sudah Mbak, jadi kita baru memeriksa para karyawan hotel, sekretaris, kemudian para security-nya, dan beberapa kelompok. Dan kita lagi melakukan pendekatan juga kepada kedua orang yang dituakan atau yang pada kedua kelompok tersebut agar tidak melakukan hal-hal tindakan susulan lagi setelah kejadian tersebut. Seperti itu Mbak. Pertemuan dengan tokoh adat ini sudah terjadi saat ini Pak Adam? Sudah. Kita sudah datengin mereka, Malam ini juga kami terus melaksanakan kegiatan tersebut, penggalangan terhadap para tetua-tetua daripada kedua belah kelompok tersebut. Di samping kita melaksanakan patroli skala besar. Yang perlu kami sampaikan juga Mbak, bahwa situasi Sorong Kota saat ini sudah sangat kondusif sekali, di mana aktivitas masyarakat sudah kembali normal, yang ke pasar aktivitas sudah normal lagi. Gitu, Mbak. Termasuk juga apakah meminta dari kelompok ini masing-masing untuk secara sukarela menyerahkan mereka yang diduga ikut terlibat? Ya. Itu salah satu pendekatan kami. Pertama, tidak melakukan tindakan susulan setelah kejadian malam ini kemarin, kemudian juga agar menyerahkan orang-orang yang terlibat dalam pertikaian tersebut, karena perintah Kapolda memang harus proses hukum tetap harus ditegakkan dalam kejadian tersebut karena telah mengakibatkan 18 orang meninggal dunia, terutama 17 orang yang tidak bersalah itu. Pak Adam, saya ingin konfirmasi, 17 orang yang meninggal dunia itu adalah para pekerja, sebagian besar para pekerja di tempat hiburan malam itu? Ya, dari keterangan manajernya Mbak, dari 17 tersebut ada 3 tamu, kemudian yang 14-nya itu pemain band, kemudian pelayan dan karyawan di Double O tersebut. Memang kondisinya hangus Mbak, jadi kita tidak bisa mengenali, makanya Pak Kapolda sudah berkoordinasi sama Kabid Polri untuk meminta tim DVI untuk membantu mengidentifikasi 17 jenazah tersebut. 17 orang ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan dua kelompok yang bertikai? Tidak ada Mbak. Tidak ada. Oke, baik. Saya ingin konfirmasi lagi. Jadi apakah sudah ada yang ditahan?
akibat bentrokan ini atau Oh, sedang? ditahan belum, Mbak. Belum Oke. ditahan belum. Kami baru meriksa saksi karena kami fokus kepada pemulihan situasi Kamtibmas. Ya. Baik, apakah sempat ada serangan balasan setelah pembakaran itu? Tidak ada, Mbak. Tidak ada, Mbak. Setelah kejadian itu udah aparat TNI Polri dibantu BRIMOB dan rekan-rekan TNI sudah langsung menjaga, menstabilkan situasi, memadamkan api hingga saat ini. Terus pendekatan terhadap tokoh-tokohnya, ya hingga saat ini situasi kondusif. Ya, saat ini yang diberlakukan di Kota Sorong, pengamanannya seperti apa, Pak Adam? Tidak ada pengamanan khusus, Mbak, kecuali di kubu kedua belah pihak. Mungkin tetap ada penembalan personil dan kita melaksanakan patroli skala besar di tempat-tempat tertentu yang dimana ada dimungkinkan mungkin apabila terjadi pertemuan dikhawatirkan akan terjadi susulan. Namun kita mencoba untuk meredam itu semua dengan pendekatan kepada para tokoh-tokohnya. Ya. Seperti itu, Mbak. Targetnya dari kepolisian kapan, Pak? Artinya pendekatan itu berhasil, kemudian tokoh-tokoh juga sudah secara sukarela untuk bisa menyerahkan mereka yang terlibat. 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam? Kalau itu kami lagi upayakan pasti secara maksimal, Mbak. Untuk pendekatan itu sudah kita lakukan, proses hukum itu sudah kita coba mendekati identifikasi nama-nama orang-orangnya sudah ada. Ya. Dan kita menunggu situasi kondusif. Ya. Kemudian kita laksanakan upaya hukum. Baik. Pak Adam Erwindi, terima kasih malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom dan kami akan menanti terus perkembangannya. Terima kasih Pak Adam. Selamat malam.